Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 23 Al-Muharram 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tafsirul Quranil Azim, Tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di Masjid An-Nur, Antasan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid An-Nur yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan tafsir surat Al-Fatihah, dan ini adalah pertemuan yang ke-8, dan kita masih membicarakan ayat atau tafsir ayat Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca nama Allah, yaitu Allah. Apa tafsirannya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Allah adalah alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Allah adalah nama atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah namanya Allah. Yuqalu innahu ismul a'zam. Dikatakan Allah adalah nama Allah yang agung, yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengan nama tersebut, maka niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata juga, yang sudah kita pelajari juga, li'annahu yusafu bi jami'is sifat. Karena mengapa Allah adalah nama Allah yang paling agung, yang kalau orang berdoa menyebut nama Allah maka doanya akan dikabulkan, karena Allah disifati dengan seluruh sifat, seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 22, 23, 24. Allahu la ilaha illa huwa, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, sampai akhir ayat. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, sampai akhir ayat. Jadi Allah adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang kalau orang berdoa dengannya Allah akan mengabulkan. Salah satu sebabnya karena setelah Allah disebutkan sifat-sifat Allah, disebutkan sifat-sifat Allah. فأجر الأسماء الباقية كلها صفات له. Maka nama-nama yang tersisa di dalam surat Al-Hasyr ayat 22, 23, 24 setelah kata Allah adalah sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, juga berdasarkan surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang sempurna kebagusannya, maka berdoalah dengannya. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah
nama Allah yang paling agung. Begitu juga dalam surat Al-Isra ayat 110. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang artinya Allah berfirman, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, maka dengan nama apa saja yang kalian berdoa untuknya, maka dengan nama apa saja yang kalian berdoa, maka Allah memiliki nama-nama yang husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Taib. Kemudian kita juga sudah bahas bahwa di dalam hadis sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidah, man ahsaha dakhal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ihsa nama tersebut, maka pasti masuk surga. Ihsa di sini adalah menghafalnya, memahami maknanya, dan mengerjakan konsekuensinya. Seperti misalkan Allah As-Sami', Allah Maha mendengar, maka kita mengetahui artinya, kemudian kita memahami maknanya, lalu setelah itu kita mengerjakan konsekuensinya. Kalau Allah As-Sami', maka kita berarti meyakini Allah Maha mendengar atas segala ucapan kita, baik atau buruknya. Maka berusahalah mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Kenapa? Karena kita meyakini Allah As-Sami'. Itu sudah kita bahas. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan perkataan Fakhruddin Ar-Razi, yaitu ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa anna lillahi khamsata alafin ism. Allah Subhanahu wa taala memiliki 5.000 nama. Alfun fil kitabi was sunnati sahihah, wa alfun fit Taurah, wa alfun fil Injil, wa alfun fil Zabur, wa alfun fil Lauhil Mahfuz. 1.000 di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih, 1.000 dalam Taurat, 1.000 di dalam Injil, 1.000 dalam Zabur, 1.000 di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini tentang nama Allah. Yang jelas ini belum ada dalil dari Fakhruddin Ar-Razi tentang hal ini. Taib. Kemudian penulis Imam Ibnu Katsir berkata, "Wa huwa ismun lam yusamma bihi ghairuhu tabaraka wa ta'ala." Artinya nama Allah itu adalah nama yang tidak pernah selain Allah diberi nama dengannya. Nama Allah adalah nama yang selain Allah tidak pernah diberi nama dengannya, dan tidak boleh dinamai Allah siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Walihada la yu'rafu fi kalamil Arabi lahu ishtiqaqun min fa'ala yaf'al. Oleh sebab itulah tidak dikenal di dalam ucapan orang Arab bahwa kata Allah diambil dari kata kerja. Ya. Jadi ada sebagian ulama berpendapat Allah itu kata baku, tidak diambil dari kata kerja. Allah kata baku. Kalau diambil dari kata kerja itu contohnya gimana? Contohnya gini. Allah Maha mendengar. Dalam bahasa Arabnya apa? As-Sami'. Allah Maha melihat. Dalam bahasa Arabnya apa? Al-Basir. Nah itu kan diambil dari kata kerja, yaitu sami'a yasma'u, mendengar, basara yubsiru, melihat. Nah Allah ini tidak diambil darinya kata kerja. Allah ini kata baku. Ya seperti Maryam, itu kata baku, tidak ada kata kerjanya. Seperti Ibrahim, kata baku. Ya, tidak diambil dari kata kerja. Kalau nama saya Ahmad, ada kata kerjanya, Hamida Yahmadu, Ahmadu.
Nah, gitu. Ada kata kerjanya. Yazid. Zada, yazidu. Ada kata kerjanya. Allah nggak ada kata kerjanya. Menurut pendapat sebagian ulama seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah nama yang tidak diberi nama dengan nama tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Fadhhaba man dhahaba minan nuhat ila annahu ismun jamidun la ishtiqaqa lahu." Maka sebagian ahli nahwu, ahli bahasa Arab mengatakan bahwa Allah adalah kata baku yang tidak diambil kata kerja darinya sama sekali. Waqad naqalahu al-Qurtubi an jama'atin min al-ulama minhum asy-Syafi'i wal-Khattabi wa Imam al-Haramain wal-Ghazali wa ghairuhum. Dan ini sudah dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi yang berpendapat seperti ini, bahwa Allah itu adalah nama yang tidak diambil darinya kata kerja. Seperti yang berpendapat seperti ini adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Khattabi, Imam Al-Juwaini dari mazhab Syafi'i, Imam Al-Ghazali dan selain mereka. Baik. Wa ruya 'anil Khalil was-Sibawayh anna al-alif wal-lam fihi lazimah. Qala al-Khattabi ala tara annaka taqulu ya Allah wa la taqulu ya Ar-Rahman. فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. Dan diriwayatkan dari Al-Khalil dan As-Sibawayh. Sibawayh adalah seorang ahli bahasa Arab, bahwa alif lam pada Allah itu lazimah. Alif lam pada Allah itu adalah lazim. Artinya sudah dari mulai semenjak dahulu. Allah, bukan ambilan. Bukan ambilan dari luar. Allah. Alif lam kan Allah. Ya. Karena orang kalau mengucapkan ya Allah, bukan ya Allah, gitu. Ya Allah. Beda dengan ya Rahman. Ya Allah, maka alif lamnya itu lazimah. Baik. Nah, ada lagi yang berpendapat innahu mushtaq. Nah, ini berarti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa Allah adalah mushtaq. Mushtaq itu artinya diambil dari kata kerja. Ya, diambil dari kata kerja. Wastadallu alaihi biqauli Ru'bati ibn al-Ajjaj lillahi darul ghaniyat al-maddah subhana wastarja'na min ta'alluhi. Dari kalimat kata-kata alaha ya'lahu. Ya. Faqad sarraha asy-sya'iru bi lafdhil masdar. Di dalam syair tadi penyair menyebutkan dengan lafaz predikat wa huwa ta'alluh. Allah diambil dari kata at-ta'alluh min alaha ya'lahu ilahatan wa ta'alluhan. Dari kata kerjanya alaha ya'lahu ta'alluhan, yang artinya dalam bahasa Indonesia abada ya'budu, yang artinya beribadah. Makanya Allah itu adalah zatul uluhiyah, zat yang berhak untuk diibadahi. Allah zat yang paling berhak untuk diibadahi. Ya. Kalau ada orang bertanya, orang Nasrani bertanya kepada kita, "Ikam ini menyembah Allah. Allah itu apa, gerak?" Maka jawabannya, Allah adalah zatul uluhiyah, zat yang paling berhak untuk diibadahi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah susah-susah untuk menjelaskan Allah. Ya. Bahwa Allah adalah zat yang paling berhak untuk diibadahi. Kemudian penulis mengatakan kama rawa atau kama ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qara'a wa yadharaka wa alihatak qala ibadatak ay annahu kana yu'bad wa la ya'bud wa kadza qala Mujahid wa ghairuhu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Abdullah bin Abbas membaca ayat surat Al-A'raf ayat 127 wa yadharaka wa ilahatak, yang artinya dan
ia akan meninggalkanmu dan juga sembahan-sembahan. Jadi kata Allah diambil dari alaha ya'lahu, yang artinya abada ya'budu, yang artinya ibadah. Maka Allah adalah zat yang diibadahi. Zat yang diibadahi. Inilah juga pendapat dari Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Wa qad istadalla ba'dhum ala kaunihi mushtaqqan biqauli ta'ala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Dan sebagian ulama yang berpendapat bahwa kata Allah adalah diambil dari kata kerja, yaitu ketika Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 3, wa huwa Allah fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah di langit dan di bumi. Apa maksud dialah Allah di langit dan di bumi? Ini sebagian orang kan mengatakan ayat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu di mana-mana. Ya. Karena dia salah memahami kata Allah. Allah yang dimaksud pada ayat ini surat Al-An'am ayat 3, ay al-ma'budu fis samawati wal ardh. Dialah Allah yang diibadahi di langit dan di bumi. Bukan berarti Allah di mana-mana, tetapi dialah Allah yang diibadahi di langit dan di bumi. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah juga di dalam surat Az-Zukhruf ayat 84. Huwa huwallahu fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dan dialah yang di langit ilah, wa fil ardi ilah. Dialah yang di langit sebagai ilah, di bumi juga sebagai ilah. Maksudnya dialah Allah yang di langit yang diibadahi, di bumi juga diibadahi. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis mengatakan bahwa jadi yang jelas kalau ditakuni Allah itu apa? Diambil dari kata Arab apa? Kalau Ar-Rahman kan mustaq, dia diambil dari kata rahima yarhamu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, tetapi Allah, nah terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Allah tidak diambil dari kata apa-apa. Pokoknya Allah saja. Ya, Allah. Ada yang mengatakan diambil dari kata Arab, alaha ya'lahu, dan kita lebih condong kepada pendapat ini. Bahwa Allah diambil dari kata alaha ya'lahu yang artinya adalah ibadah. Makanya Allah zatul uluhiyah, zat yang diibadahi. Baik. Saya langsung saja ya ke perkataan yang mungkin penting untuk kita. Adapun permasalahan-permasalahan bahasa saya akan lalui. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada lagi perkataan yang menarik ini. Qala Fakhruddin Ar-Razi wa qila innahu mushtaqqun min al-hattu ila fulan ay sakantu ilaihi. Ada mengatakan bahwa Allah itu diambil dari kata-kata tenang. Tenang. Jadi kata alha. Alha ya tenang. Aku tenang kepadanya. Fal uqul la taskunu illa ila dzikri. Wal arwah la tafrahu illa bi ma'rifati. Lianna al-kamil 'ala al-itlaq duna ghairihi. Qala Allah Ta'ala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya, maka akal kita tidak akan tenang kecuali dengan mengingat Allah. Ruh kita, perasaan dalam qalbu kita
tidak akan senang kecuali dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena Allah lah yang maha sempurna secara mutlak. Tidak ada yang lebih sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu makna Allah, yaitu tenang. Yaitu kata tenang. Dan apa yang dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi ini adalah benar sekali. Perasaan kita tidak akan pernah tenang kecuali berzikir kepada Allah. Coba saja, pian yang lagi nunggu di pasar, pian lagi nunggu di warung, nunggu di toko, ya, nunggu di rumah makan, maka hati tidak akan pernah tenang kecuali dengan berzikir kepada Allah. Coba aja, coba. Yang belum pernah merasakan ketenangan zikir sangat berbeda dengan ketenangan orang pergi tamasya. Meskipun dia ke puncak yang paling tinggi, ke pantai yang paling jauh, ke hutan yang paling dalam, tidak akan pernah tenang seperti tenangnya orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu makna Allah adalah tenang kepadanya. Pikiran kita akan tenang saat berzikir kepada Allah. Jiwa kita akan tenang saat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ya yang maha sempurna secara mutlak tanpa selainnya. Dan Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28-29, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu." Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati akan tenang. Qalbu di sini maksudnya adalah perasaan hati. Perasaan kita akan tenang. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa qila mushtaqqun min alaha ar-rajulu ya'lahu idza faz'a min amrin nazala bihi fa'alahahu ay ajarahu falmujiru li jami'il khalaiq min kullil madar huwa Allah subhanahu. Ada lagi yang mengatakan bahwa Allah itu diambil dari kata alaha ya'lahu, yang artinya minta perlindungan. Maka hanya Allah yang memberikan perlindungan kepada seluruh makhluk dari setiap mudarat, maka dialah Allah yang bisa memberikan perlindungan kepada setiap makhluk dari setiap mudarat. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 88, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dan dialah Allah yang memberikan perlindungan dan Allah tidak diberikan perlindungan atasnya atau tidak dizalimi atasnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa. Ini menunjukkan bahwa arti Allah adalah yang maha memberi perlindungan. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Maka saat kita ada masalah, saat kita ada rasa takut, saat kita merasa ada mudarat, bahaya menimpa kita, mintalah kepada Allah. Karena salah satu makna dari Allah adalah al-mujir, yaitu yang memberi perlindungan. Wa huwal mun'im liqaulihi ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ada lagi yang mengatakan bahwa arti Allah adalah sang pemberi nikmat. Arti Allah adalah sang pemberi nikmat. Dalam surah An-Nahl ayat 53, tidak ada nikmat yang kalian rasakan kecuali dari Allah. Apa saja nikmat yang kalian rasakan, maka itu dari Allah. Ya. Ini salah satu makna dari kata Allah apabila kita katakan Allah itu apa? Mushtaq, diambil dari kata kerja. Wa huwal mut'im, dan dialah Allah yang maha memberi nikmat, memberi makanan.
Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 14. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan dialah Allah yang memberi makanan dan Allah tidak diberi makanan. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita apabila kita sedang galau, sedih untuk keperluan dunia, untuk makan, untuk minum, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mujid. Qul kullun min indillah. Dan salah satu makna dari Allah juga adalah Allah yang maha mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Apapun Allah Subhanahu wa taala sanggup adakan. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 78, katakanlah wahai Muhammad, segala sesuatu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wa qad ikhtara Fakhruddin Ar-Razi annahu ismun ghairu mushtaqin al-battah. Bahwasanya Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa dia adalah nama yang baku. Wa huwa qaulul Khalil wa Sibawayh wa aktsarul usuliyin wal fuqaha, thumma akhadha yastadilluna ala dhalika biwujuh minha annahu law kana mushtaqqan lashtaraka fi ma'nahu katsirun. Nah, dan inilah pendapat Al-Khalil ahli bahasa, Sibawayh ahli bahasa, dan kebanyakan para ahli usul fikih dan kebanyakan para ahli fikih, bahwasanya kata Allah tidak diambil kata kerja darinya. Pokoknya Allah aja. Ya, seperti Ibrahim. Itu enggak ada dari kata kerjanya. Abrahama, Ibrahimu enggak ada. Ya. Makanya Ibrahim ya Ibrahim. Beda dengan Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari kata-kata banyak, Hamidah Yahmadu, ya, Muhammadun, yang artinya terpuji, manusia terpuji, dan seterusnya. Karena kata mereka, kalau seandainya Allah itu diambil darinya kata kerja, maka akan bersyarekat maknanya dalam banyak hal, ya, dalam kebanyakan hal. Wa minha anna baqiyatal asma tadhkuru sifatun lahu. Artinya, dan nama-nama, ya, selain nama Allah itu disebut sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fataqul Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus. Maka kalau kita ucapkan Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, kan gitu. Jadi nama-nama ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fadalla annahu laysa bimushtaq. Ini menunjukkan bahwa kata Allah kata baku, nama Allah nama baku, tidak diambil darinya kata. Fa amma qawluhu al-aziz al-hamid Allah ala qira'atil jar faja'ala dhalika min babi athil bayan, wa minha qawluhu ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Tapi ada surat Ibrahim ayat 1 sampai 2 yang menunjukkan bahwa ada nama sebelum nama Allah. Misalkan al-azizil hamid Allahi, kalau dibaca dengan kasrah, maka kita katakan ini adalah penjelasan atas Allah. Penjelasan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang jelas kata Allah, pelajaran yang kita bisa ambil, karena ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan perkara-perkara bahasa. Saya tidak terlalu excited untuk membacakannya di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, karena tidak terlalu urgen untuk diketahui. Yang jelas yang kita harus ketahui bahwa Allah adalah nama Allah, yang tidak ada bernama dengan nama itu kecuali Allah. Satu. Yang kedua, Allah adalah nama, sedangkan nama-nama setelahnya adalah sifat bagi Allah. Misalkan huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul, dialah Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Jadi nama-nama setelah nama Allah adalah sifat bagi Allah. Itu dua. Yang ketiga, terjadi ikhtilaf tadi di antara para ulama.
tentang nama Allah. Apakah diambil dari kata kerja atau tidak? Ada yang berpendapat bahwa dia diambil dari kata kerja, ada yang berpendapat dia adalah kata baku. Ya, kata baku. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada perkara-perkara yang menarik dari makna nama-nama Allah. Ada yang mengatakan nama Allah kalau diambil dari kata kerja, maka dia adalah ketenangan. Karena hanya Allah yang memberikan ketenangan. Dengan berzikir, menyebut nama Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ada yang bermakna al-mun'im, pemberi nikmat, pemberi makanan, al-mut'im, ya. Kemudian al-mujir, al-mujid, pemberi pemberi perlindungan. Kemudian yang mengadakan. Maka ini nama-nama Allah apabila disebut Allah adalah dari kata kerja. Ya, dari kata kerja. Yang jelas itu terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah sudah. Ar-Rahman Ar-Rahim sekarang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Imam Ibnu Katsir mengatakan ismani mushtaqqani minar rahmah ala wajhil mubalaghah. Yang artinya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama yang diambil dari kata rahmat. Rahmat yang sangat besar. Wa rahmanu ashaddu mubalaghatan min rahim. Dan kata Rahman lebih besar rahmatnya dibandingkan Rahim. Makanya didahulukan Ar-Rahmanir Rahim. Rahman lebih besar rahmatnya dibandingkan Rahim. Ya. Wa fi kalam Ibn Jarir ma yufham minhu hikayatul ittifaq ala hadza. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, ahli tafsir di abad keempat Hijriah, bahwa para ulama sepakat akan hal ini. Bahwa Ar-Rahman menunjukkan kepada kata rahmat, kasih sayang. Dan rahmat dari kata Ar-Rahman lebih luas dibandingkan rahmat dari kata Ar-Rahim. Taib. Berarti sudah tahu ya bedanya kalau pian-pian baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya? Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Kan kalau terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Maka Ar-Rahman ini lebih luas rahmatnya. Ar-Rahim lebih khusus rahmatnya. وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. Di sana ada tafsiran dari Nabi Isa alaihi salam tentang Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Apa bedanya antara Rahman dengan Ar-Rahim? Salah satunya adalah kalau Ar-Rahman rahmatnya di dunia dan di akhirat. Kalau Ar-Rahim rahmatnya di akhirat saja. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rahman lebih luas dibandingkan Rahim secara rahmat. Karena Rahman rahmatnya Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan Rahim rahmatnya hanya di mana? Di akhirat. Baik. Wa za'ama ba'dhum annahu ghairu mushtaq, idh law kana kadzalik la tasilu لاتصل بذكر المرحوم وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما. Ada lagi yang mengatakan bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah baku, nggak ada artinya pokoknya, nggak ada artinya. Karena kalau seandainya ada artinya akan tersambung dengan penyebutan yang dirahmati. Ya, makanya Allah berfirman wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang-orang beriman rahima. Ya. Taib, itu pendapat. Ya, tetapi yang jelas kata Ar-Rahman diambil dari kata rahmat. Ya. Kemudian wa haka Ibnu al-Ambari fi Az-Zahir 'anil Mubarrad 'anil Rahma anna Ar-Rahmana ismun Ibraniyun laysa bi'arabi. Nah, ada lagi pendapat bahwa Rahman ini adalah bukan kata Arab.
tetapi kata Ibrani. Rahman bukan kata Arab, tetapi kata Ibrani. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وقال أحمد ابن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني. Ya, ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahim adalah dari kata Arab, Ar-Rahman dari kata Ibrani. Nah, ini pendapat falihada jama'a bainahuma. Oleh sebab itulah Allah mengumpulkan kedua-duanya karena memang beda maknanya, beda juga bahasanya. Ar-Rahman bahasa Ibrani, Ar-Rahim bahasa Arab. Wa qala Abu Ishaq wa hadzal qaul marghubun anhu. Tapi kata Abu Ishaq seorang ulama, ini pendapat ditolak, ya, tidak benar gitu. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Al-Qurtubi والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من أسمائي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. Kata Imam Al-Qurtubi, pendapat yang menyatakan bahwa Ar-Rahman adalah diambil dari kata Arab, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sampai kepada Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Ana Ar-Rahman, akulah Ar-Rahman, aku yang menciptakan rahim dan aku mengambil nama wasyaqaqtu, dan aku ambil untuknya nama dari namaku. Ya, jadi memang Ar-Rahman mustaq, diambil dari kata Arab, yaitu ya dari kata rahmat. Nah, yang penting di sini, siapa yang menyambungku, aku akan sambung dia. Siapa yang memutuskanku, aku akan putuskan dia. Pelajaran dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah seseorang muslim wajib menyambung hubungan rahim, meskipun itu berat. Karena siapa yang menyambung hubungan rahim, Allah akan sambung rahmatnya terus kepadanya. Siapa yang memutuskan hubungan rahim, Allah akan putuskan rahmat kepadanya. Makanya orang yang berkelahian dengan umma abah pasti kada becus hidupnya. Orang yang berkelahian lawan kakak ading pasti kada becus hidupnya. Berkelahian paman bibi pasti kada becus hidupnya. Berkelahian lawan keponakan, itu kan rahim-rahim semua. Rahim kita itu kan gini, kalau kita dari atas, pokok keturunan kita, bapak, ibu kita, nenek, cucu kita, nenek, kakek kita terus ke atas. Ya, bahkan dulu semalam sampai mengumpulkan nasab gitu ya, nasab dari bapak, nasab dari ibu, ya, karena ingin tahu. Jadi kalau nasab bapak, nama saya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir bin Samloko. Itu kalau dari bapak. Kalau dari ibu berarti Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin anak dari Jum'ah binti Bai bin Samidin. Saya hafal tuh. Ya. Iya, pian tuh harus tahu tuh, hafal. Kemudian dan biasanya para jamaah para jamaah orang Arab hafal betul tuh. Sampai keturunannya kan hafal. Makanya ada bin Talib. Karena itu menjaga keturunan. Ya. Sedangkan dari ibu saya ini Ahmad Zainuddin bin Nur Sa'adah bin Idham Khalid. Idham itu, mohon maaf saya cerita ya, Idham itu adalah mu'alim Daham yang ada di Sungai Mesa.
Orang-orang tahu itu Mu'alim Daham. Dulu suka ngajar sifat 20 di Sungai Mesa. Ya. Mu'alim Daham bin, nah saya ulun lupa tuh. Ada satu lagi bin Idham bin Saleh, bin Idham bin Saleh. Kemudian dari Abah, ya, dari Abah ya. Jadi kan mama ada abahnya, mama ada ibunya, ya, mama ada ibunya. Tadi dari Abah tuh gini, Nur Sa'adah Ahmad Zainuddin bin Nur Sa'adah bin Sabri bin Miing bin apa gitu. Sedangkan kemudian dari mama, nah ini yang saya katakan tadi, dari mama Nur Sa'adah Ahmad Zainuddin Nur Sa'adah bin Jum'ah bin Idham. Idham inilah yang ngajar di Sungai Mesa yang disebut dengan Mu'alim Daham bin Saleh. Nah itu dicari tuh, saya cari tuh. Dapatnya pas apabila ada yang meninggal. Ya, Nini meninggal. Nini ini berarti adalah saudaranya acilnya mama. Nah, tahu kan, kita tahu. Nah, itu dicari, itu termasuk daripada menyambung rahim. Menyambung rahim. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, siapa yang menyambung rahim berkah hidupnya. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa saja yang diinginkan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung hubungan rahim. Ini termasuk daripada syariat Islam yang agung. Nah, yang menyambung hubungan rahim ini jangan menunggu orang dulu. Ya, ading datang, hanya kita sambung. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukan orang yang menyambung hubungan rahim kalau seandainya pian dibari dulu hanya disambung. Ya, bukan. Ini bukan orang yang menyambung hubungan rahim. Orang yang menyambung hubungan rahim itu dia yang memulai. Dia yang memulai. Maka coba perhatikan, apalagi di zaman sekarang nih, yang ada grup WhatsApp. Mungkin ami-ami ulun atau jid-jid ulun yang hadir di sini mungkin nggak punya grup WhatsApp kali ya. Ya, tapi yang anum-anum maka itu kumpul tuh dalam satu grup. Itu hubungan rahim luar biasa itu. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak dari kiamat. Pada tahun 2000-an ada media sosial namanya grup WhatsApp. Kenapa? Ikam kada berkumpulan. Ya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada hari kiamat. Coba yang anum-anum perhatikan keluarga abah siapa, keluarga mama siapa. Abah itu ada dua, abahnya abah, mamanya abah itu siapa. Mumpung belum pada meninggal semua. Kalau sudah pada meninggal semua, repot, susah. Ya. Sekali lagi saya katakan, yang menyambung hubungan rahim pasti berkah hidupnya. Karena itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam hadis ini, man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menyambung hubungan rahim, aku akan sambung rahmat kepadanya. Man qata'aha qata'tu. Siapa yang memutuskan hubungan rahim, aku akan putuskan rahmat darinya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kita kepada perkataan waqala Abu Ali Al-Farisi. Abu Ali Al-Farisi berkata, Ar-Rahman ismun am fi jami' anwa'ir rahmah yakhtassu bihi Allah taala. Ar-Rahman itu kata umum dalam seluruh macam-macam rahmat yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim innama huwa min jihatil mu'minin. Jadi bedanya, salah satu bedanya Rahman Rahim, Rahman itu luas untuk siapa saja. Mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia
taat, mau dia ahli maksiat, ya, pokoknya mereka akan dapat rahmat Allah. Tapi diambil dari kata Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman. Rahmat Allah khusus untuk apa? Orang-orang beriman. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Maha Pengasih terhadap orang-orang beriman. Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, huma ismani raqiqan ahaduhuma araqqu min al-akhar ay aktsaru rahmah. Yang artinya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama yang lembut. Dua nama yang lembut. Salah satunya lebih lembut daripada yang lainnya. Salah satunya lebih luas rahmatnya dibandingkan yang lainnya. Nah, ini bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kemudian thumma haka 'anil Khattabi atau huqiya 'anil Khattabi wa ghairihi annahum istashkalu hadhihi as-sifah wa qalu la'allahu arfaqu kama fi al-hadits inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullih wa innahu yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Imam Al-Khattabi mempermasalahkan masalah lebih lembut ini. Mungkin kata beliau yang lebih tepat adalah yaitu lebih penyayang, lebih santun. Nah, kemudian beliau menyebutkan sesungguhnya Allah itu Rafiq. Rafiq itu santun, lembut, ya, menyukai kesantunan di dalam seluruh perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada sifat santun apa yang Allah tidak beri kepada sifat keras. Keras. Jadi Allah itu adalah maha lembut, maha santun, tidak keras. Nah, ini harus kita pelajari dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bahwa tidak boleh kita kasar di dalam sifat kita. Karena mengambil pelajaran dari nama Allah Ar-Rahman. Wa qala Ibnu Mubarak Ar-Rahman idza su'ila a'ta wa Ar-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Nah, salah satu bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah kata Abdullah bin Mubarak, kalau diminta Ar-Rahman itu adalah apabila diminta pasti ngasih. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim jika tidak diminta marah. Nah, itu bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jika diminta, Ar-Rahman adalah jika diminta Allah pasti ngasih. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim apa? Jika tidak diminta marah. Nah, ini bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Intinya banyak terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu berdasarkan hadis, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah memohon kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Nah, ini sedikit saya berbicara tentang doa. Saya Jumat yang lalu khutbah tentang doa. Doa itu agung dalam Islam. Doa itu kedudukannya adalah inti ibadah. Seluruh ibadah yang kita kerjakan pasti di dalamnya ada doa. Doa itu perintah Allah. Kalau perintah berarti hukumnya wajib. Fad'ullah mukhlishin lahu din. Maka berdoalah kalian. Itu perintah Allah. Perintah hukumnya wajib. Jika tidak ada yang menurunkan dari wajib menuju sunnah. Kemudian Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian. Maka yang jarang-jarang berdoa itu berdosa tuh. Makanya kan disebutkan dalam hadis tadi, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Yang tidak pernah memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Karena dia telah meninggalkan yang wajib. Kemudian salah satu keutamaan doa juga, yang tidak berdoa, dia orang yang sombong. Yang tidak pernah menadah tangan, jarang nadah tangan,
hanya bersandar dengan planning, perencanaan, harta, kekuatan, yang tidak berdoa, orang sombong. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam sekuat-kuatnya. Yang menarik penjelasan dari Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin. Beliau mengatakan, "Fama aqbaha hadzal istikbar." Alangkah buruknya kesombongan ini. Fa kaifa yastakbiru? Bagaimana dia bisa sombong dengan Allah yang memberikan rezeki kepadanya, menghidupkannya, mematikannya, memberikan pahala kepadanya. Ya, kok bisa sombong? Fahadha syai'un tarfun minal junun wa min kufranin ni'am. Lihat kata beliau, kesombongan yang seperti ini sebenarnya adalah bentuk dari kegilaan dan bentuk dari kufur nikmat. Yang tidak berdoa itu orang gila. Yang tidak berdoa itu kufur nikmat. Ini jadikan quote pagi ini untuk kita. Yang tidak berdoa orang gila. Hanya orang gila yang tidak berdoa. Hanya orang yang kufur nikmat yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Makanya jangan pernah malas ngangkat tangan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, a'jazun nas man ajaza 'anil du'a. Orang yang paling lemah, orang yang paling malas berdoa. Cuma minta apa ngalinya? Minta. Orang yang paling lemah, yang paling malas berdoa. Ya. Kemudian juga, apalagi Allah menjanjikan, siapa saja yang berdoa pasti dikabulkan dengan salah satu dari 3 pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah illa laysa fiha bithmin wala qati'ati rahim illa istajaba Allah bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak minta untuk berbuat dosa, tidak minta untuk memutuskan hubungan rahim, melainkan Allah akan kabulkan dengan salah satu dari 3 opsi. Yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watah. Allah langsung kabulkan doanya. Yang kedua, an yudakhiraha fil akhirah. Allah akan simpan pengabulannya di akhirat. Yang ketiga, an yasrifa minas su'i mithliha. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Ini yang kadang-kadang manusia menganggap, saya sudah berdoa nggak dikabulkan. Padahal Allah sudah kabulkan, cuma caranya lain. Diganti oleh Allah dengan yang lebih cocok untuk dia. Karena yang dia minta mungkin tidak cocok untuknya. Ini menunjukkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada berdoa. Tidak ada. Imam Asy-Syaukani menjelaskan kenapa doa paling mulia. Kata beliau, "Li'anna fid du'ai izharul 'ajz wa 'adamil qudrah amama Allah Azza wa Jalla." Karena orang saat berdoa itu memperlihatkan kelemahan dan ketidakkuasaan di hadapan Allah, dan itu yang paling Allah sukai dari seorang hamba. Jadi ketika kita mengangkat tangan, itu Allah paling suka. Beda ketika kita bersandar dengan harta, bersandar dengan kekuatan manusiawi kita, kekuatan kolega, keluarga kita. Allah lebih suka kita mengangkat tangan karena di dalamnya ajzud da'i wa qudratul mad'u. Terlihat lemahnya seorang yang berdoa dan kuasanya yang didoai, dan itu Allah paling suka. Contoh misalkan, saya ingin bertanya kepada Bapak,
Tahu nggak hadis tentang kapan seorang hamba paling dekat dengan Allah? Saat sujud. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi fa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah saat sujud. Mengapa? Kepala yang selalu di atas diletakkan di bawah tanah, di atas tanah lebih rendah daripada pantat kita. Hanya untuk mengabdi kepada Allah. Itu Allah paling suka. Makanya itulah keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, dan disitulah kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa, karena di dalamnya terjadi kita memperlihatkan kuasa Allah dan memperlihatkan lemahnya kita. Haji, kapan waktu yang paling banyak Allah mengabulkan doa? Di mana? Saat Arafah. Bagaimana keadaan kita saat Arafah? Lusuh, penuh dengan debu, kotor, cuma bawa 2 kain putih, belum mandi, belum rapi-rapi. Itu paling suka Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dari kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita bisa ambil pelajaran dari penjelasan para ulama bahwa Ar-Rahman artinya jika diminta pasti memberi. Ar-Rahim jika tidak diminta marah. Ya. Baik, waktu kita habis, masih ada kosong, masih tersisa tentang pembicaraan Ar-Rahman Ar-Rahim, dan ulun sangat berharap agar bersabar ya. Karena baca kitab ya seperti ini. Kadang-kadang ada yang detil-detil, yang khusus penuntut ilmu sebenarnya yang membacanya. Ya, makanya saya pilih-pilih mana yang memang bisa yang penting untuk jamaah sekalian dibaca. Adapun yang konsumsinya untuk ustadz, untuk santri di pesantren, saya tidak bacakan. Ya, akan tetapi yang kira-kira penting untuk kita mudah dipahami, ya maka saya terangkan. Seperti permasalahan tadi, permasalahan nama-nama Allah. Kemudian apabila nama Allah itu diambil dari kata kerja, maka apa maknanya? Itu penting. Menyambung hubungan rahim, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Baik. Ya. Apakah Ar-Rahman, kalau kita katakan lebih luas tadi, apakah orang kafir dapat rahmat Allah juga? Iya. Kok bisa, Ustaz? Ar-Rahman, dari kata Ar-Rahman orang kafir dapat rahmat Allah. Iya. Kalau tidak dapat rahmat Allah tidak bisa hidup. Ya, semua yang ada di alam semesta ini kan atas rahmat Allah. Bahkan mohon maaf, orang yang melakukan maksiat, dia bisa melakukan maksiat itu atas apa? Rahmat Allah. Dia masih bisa bergerak, masih bisa bernafas. Tapi bukan berarti ketika kita katakan itu atas rahmat Allah kemudian dia berarti dirahmati oleh Allah. Tidak. Dia kemudian diridhoi oleh Allah. Tidak. Maksiatnya kemudian diridhoi oleh Allah. Tidak. Cuma dengan rahmat Allah akhirnya dia bisa bergerak, dia bisa hidup. Kalau tidak mati dia. Kalau tidak dia mati. Makanya ada rahmat yang khusus, yaitu apa? Ar-Rahim. Itu khusus untuk orang-orang beriman. Jadi orang kafir, orang ahli maksiat, orang berzina, mencuri, berjudi, maka dia masih dapat rahmat Allah. Bukan maksiatnya yang ada rahmatnya, bukan, tetapi dirinya itu ada rahmat Allah di situ. Karena kalau tidak dirahmati oleh Allah, mana bisa hidup dia? Gak bisa bernafas, gak bisa makan, gak bisa minum. Bahkan kadang-kadang yang kafir lebih luas rezekinya dari yang muslim. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Nah,
Taib. Bagus pertanyaan ini. Inti dari pertanyaan adalah ketika kita sujud kan kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Nah, bolehkah kita baca doa dari Al-Quran? Seperti tadi, doa dari surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Diucapkan, bukan hanya di lisan, kata beliau. Boleh tidak? Maka jawabannya, jika fungsinya doa, maka boleh. Karena kita sedang berdoa, bukan sedang membaca Al-Quran. Karena memang ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak diperbolehkan kita membaca Al-Quran saat ruku, saat sujud. Mengapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, mulia. Tidak pantas dibaca saat ruku, saat sujud. Karena saat ruku itu saat merendah, saat sujud saat merendah. Maka tidak boleh dibaca saat ruku, saat sujud. Asal hukumnya seperti itu. Akan tetapi, jika konteksnya berdoa, tidak mengapa. Seperti misalkan orang ketika sujud baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Itu kan surah Al-Furqan. Kemudian juga dia membaca Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu surat Ibrahim. Boleh saja. Asalkan konteksnya apa? Doa, meskipun diucapkan tidak mengapa. Dan saya perlebar permasalahannya. Permasalahan berdoa di dalam sujud, saya kalau selalu ditanya tentang permasalahan berdoa di dalam sujud, apakah boleh berbahasa Indonesia atau tidak, maka saya sering menjawab dengan cara seperti ini. Yang pertama, doa yang paling bagus dibaca saat sujud adalah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud, apa yang beliau baca saat sujud itulah yang doa yang paling bagus dibaca. Seperti apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu beliau baca saat sujud. Kemudian yang kedua juga Subhana rabbiyal a'la. Itu beliau baca saat sujud. Kemudian beliau baca juga Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Itu beliau baca saat sujud. Kemudian yang keempat, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Itu beliau baca saat sujud. Kemudian beliau juga membaca Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Itu beliau baca saat sujud. Ya. Kemudian beliau juga membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Itu beliau baca saat sujud. Kemudian beliau baca juga Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu dan seterusnya. Itu beliau baca saat sujud. Oh, berarti banyak kan? Itu hadis-hadis yang beliau baca, doa-doa yang beliau baca saat sujud. Itu sudah mencukupi. Nah, kemudian ada yang bertanya, Ustaz, keperluan kita lain itu keperluan kita hendak bayar hutang. Kayak apa caranya berdoanya? Maka sebenarnya nyaman memahaminya. Kenapa? Bukankah Rasulullah SAW juga punya hutang? Iya. Kenapa beliau tidak baca itu saat sujud? Maka jawabannya, orang kalau diampuni dosanya mudah bayar hutang. Begitu cara berpikirnya. Kan tadi minta ampunan. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma a'lantu wa ma a'lantu wa ma a'lam dan seterusnya. Ya, Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu. Ya Allah, ampuni dosaku yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang nampak. Kalau diampuni dosanya, mudah rezekinya. Nah, seperti itu cara berpikirnya. Tapi Ustaz, kada puas juga Ustaz. Hendaknya berdoa lagi agar bisa bayar hutang, agar bisa diterima pekerjaan, agar lamaran diterima dan seterusnya. Maka boleh berdoa saat itu dengan doa-doa dari tadi Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya. Taib. Belum puas juga Ustaz. Ulun hendak pakai bahasa Indonesia. Boleh kada? Kalau perlu pakai bahasa Banjar.
maka sebagian ulama membolehkan. Tapi ulun lebih menguatkan pendapat lebih baik dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah saat sujud, atau boleh ditambah dengan doa dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang membolehkan dengan pakai bahasa Indonesia dalilnya kuat, karena Rasul SAW bersabda, liyatakhayyar minad du'a ma syaa. Silakan dia pilih doa yang sekehendak dia. Berarti di situ umum. Nah, seperti itu. Tapi ada ganjalan di dalam hati, karena Rasul SAW bersabda, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya perkataan manusia. Dan ingat satu lagi, doa dari Rasulullah itu lebih berkah dibandingkan doa karangan pian. Ya, doa karangan kita semua. Doa dari Rasulullah itu lebih berkah dibandingkan doa karangan kita semua. Maka berdoalah dengan itu saja, sudah mencukupi insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, 2 menit lagi. Jam 7 hampiran kita. Di mana? Oh, ayat terakhir. Pakai Rabbana, Rabbana boleh tidak? Jawabannya ya boleh. Sama tadi kan gini. Saya perlebar masalahnya, nanti akan ke Bapak. Sering kita ditanya, Ustadz, bolehkah berdoa setelah sholat? Maka jawabannya boleh, asalkan jangan dirutinkan. Karena Rasul SAW tidak merutinkan, baik setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah. Sepengetahuan pendek saya, Rasul SAW tidak pernah merutinkan mengangkat tangan setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah untuk berdoa. Tapi beliau yang ada adalah berzikir. Itu satu. Kemudian yang kedua, berdoa di dalam sholat lebih utama, lebih afdal dibandingkan berdoa di luar sholat. Kenapa? Karena ada perintahnya di dalam sholat. Tadi seperti yang dalam sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, Rabbnya, adalah saat sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah doa di dalamnya. Lihat di situ kan? Berdoa di dalam sujud lebih utama. Karena ada perintah dari Rasulullah SAW. Sedangkan di luar sholat tidak ada. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi, ketika orang sudah tasyahud, kemudian bersalawat, lalu Rasulullah SAW bersabda, liyatakhayyar minad du'a ma a'jabah. Hendaknya dia memilih doa yang paling dia sukai. Ini berarti doanya sebelum apa? Sebelum salam. Dan termasuk di dalamnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat menyukaimu. Maka janganlah tinggalkan, fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul. Janganlah kamu tinggalkan sekali-kali di setiap dubur salat. Dubur itu masuk bagian kita. Kita ini kan dubur nih. Punya dubur. Berpisah lawan kita atau masuk bagian kita? Ya. Masuk kan? Dubur kita sama dengan kita, tubuh kita. Nah, dubur salat berarti bagian dari sholat itu, bukan di luar sholat. Makanya janganlah engkau tinggalkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa di dalam sholat. Jadi berdoa di dalam sholat lebih utama dibandingkan berdoa di luar sholat. Tapi kita tidak melarang orang yang berdoa di luar sholat. Mungkin ada keperluan, imbah sholat mungkin hendak melamar orang. Ya Allah, mudah-mudahan lamaran diterima. Salahlah orang berdoa setelah sholat? Tidak salah. Yang keliru adalah, atau yang kurang tepat adalah, yaitu merutinkan. Karena gini Pak, yang namanya merutinkan perlu dalil. Itu intinya. Ya, yang namanya merutinkan perlu dalil. Lalu kembali ke pertanyaan Bapak tadi. Oleh karena itulah
setelah kita mengucapkan innaka hamidum majid, maka boleh kita berdoa. Doanya apa saja? Nah, kalau tadi saya sebutkan doa-doa di saat sujud, doa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum salam juga banyak. Di antaranya yang saya sebutkan tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu. Yang kedua, Allahumma, minta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 2. Kemudian juga doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini boleh. Itu yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sebelum salam. Nah, bolehkah menambah dengan kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah? Boleh. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Boleh. Rabbana hab lana min azwajina. Boleh. Kalau seandainya tidak mencukupkan apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ingin menambah, tambahlah doa-doa dari Al-Qur'an, doa-doa dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu lebih bagus dibandingkan kita mengarang sendiri. Ada di YouTube tuh orang di hadapan Ka'bah berdoa fulus. Sekalinya sugih jar. Bujur kadang orang nggak tahu. Yang penting sugih, mudah-mudahan. Ya, artinya bisa saja dia membuat doa dari diri sendiri. Tapi kita sekali katakan bahwa doa dari Rasulullah lebih berkah. Nah, itu harus kita yakini tuh. Seperti zikir pagi tadi. Setiap pagi kan kita sebelum beraktivitas apapun, imbah sholat subuh, zikir setelah sholat, baru kita ucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu kalau kita kupas seharian kita cuma perlu 3 itu sebenarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa doa Rasulullah itu apa? Berkah. Makanya ulun jujur dulu waktu masih mahasiswa, itu setiap hari di kantong ada buku halus tuh, buku doa halus. Ya, makanya sampai sekarang alhamdulillah banyak hafal doa-doa. Tapi yang di pasar lagi nunggu pelanggan, lagi nunggu orang nungkar, di warung, di toko, baca aja doa. Daripada pian sebagian orang murojaah TikTok, melihat acil-acil bejoget. Ini parah banget sudah. Ya, masalah acil-acil bejoget ini meresahkan umat. Ya, benar-benar. Dan pernah suatu kejadian ulun melihat secara langsung, ternyata dalam hati ulun, oh ternyata bukan hanya di media sosial, ada juga si acil bejoget langsung di hadapan mata, maka di hadapan laki-laki. Yang pertama kali ulun pikirkan, ini lakinya mana? Keluarga lelakiannya mana nih? Rasa cemburunya mana ini? Dan itu kita akan ditanya oleh Allah pertama kali atas mereka. Pian-pian yang punya anak perempuan, punya bini, punya anak perempuan yang punya kamar sorongan, kemudian punya handphone sorongan, kemudian punya internetnya tanpa batas. Siapa tahu? Itu kan coba kalau dilihat di media sosial, itu semuanya tersendiri di dalam kamar. Ya, bejoget, memperlihatkan mohon maaf pantat, payudara, itu semuanya sendiri dalam kamar. Berarti orang tuanya tidak tahu. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, kadang-kadang kita duduk di majelis semangat belajar, ternyata keluarga perempuan kita mengumbar aurat, dan kalau sudah masuk internet, di orang Banjar internet, kalau sudah masuk itu ngalih dihapus. Sealaman sudah melihat, ngalih dihapus. Sealaman melihat. Ya. Maka hati-hati. Dan itu kita yang bertanggung jawab atas mereka, anak-anak perempuan kita. Nah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.